Head to head Persebaya versus Madura United. Bajul Ijo punya kans, tak ingin dijuluki jago kandang. Head to head pertandingan BRI Liga 1 2022-2023 pekan keempat ada laga Persebaya. Persebaya akan menjamu Madura United pada Minggu 14 Agustus 2022 di Stadion Gelora Bung Tomo. Persebaya versus Madura United akan melakoni laga syarat gengsi di akhir pekan nanti. Kedua tim memiliki misi yang berbeda dalam mengarungi pekan keempat Liga 1. Persebaya ingin memutus tren buruk di laga nanti. Sedangkan Madura United berharap meraih kemenangan keempat di laga tersebut. Madura United yang dijuluki Sape Kerap ingin raih positif untuk sapu bersih setiap laga, termasuk mengalahkan Persebaya. Sementara itu, Bajul Ijo dihantui raihan negatif. Sebab dari 3 laga yang telah dilakoni anak asuh Aji Santoso baru sekali menang. Persebaya sukses meraih kemenangan tipis dari Persita skor 2-0. Menatap laga ini, Madura United berlabel pemuncak klasemen Liga 1. Sape Kerap memiliki poin 9 dari 3 laga yang sudah dimainkan. Sementara Persebaya harus terseok-seok hingga pekan ketiga. Persebaya saat ini menempati posisi 11 dengan 3 poin. Persebaya saat ini dijuluki klub jago kandang melempem di kandang lawan. Sebelumnya, di pekan kedua Liga 1 Persebaya sukses meraih hasil positif dari Persita skor 2-0. Namun hasil buruk kembali diraih Alwi Slamet dan kawan-kawan saat bersua Bayangkara FC akhir pekan ini. Bajul Ijo pun kalah dari The Guardian dengan skor tipis 1-0 di Stadion Wibawa Mukti Bekasi pada Minggu 7 Agustus 2022. Ini merupakan kekalahan tandang kedua Persebaya Surabaya. Setelah kalah 0-1 dari tuan rumah Persikabo di laga perdana Liga 1 2022, 3 laga yang sudah dijalani Bajul Ijo baru meraih kemenangan 1 laga. Meski 2 laga tandang yang dilakoni selama ini tidak mendapatkan poin, ini masih 2 pertandingan, masih terlalu dini juga menyebut Persebaya jago kandang, ungkapnya. Aji Santoso berkilah bahwa anak asuhnya sudah tampil cukup bagus, selalu mendominasi dan memberikan tekanan meski tampil tandang. Saat kalah 1-0 dari Persikabo berdasarkan data yang dihimpun dari PT LIB, Persebaya lebih banyak melepaskan tendangan di gawang lawan. Terdapat sebanyak 5 kali, sementara lawan hanya 1 kali tapi langsung berbuah gol. Begitu juga saat takluk 1-0 dari Bayangkara FC, Persebaya unggul jauh sisi penguasaan bola sebesar 63% dibanding lawan yang hanya 38%. Yang jelas secara permainan keseluruhan kami sangat mendominasi, tetapi main bagus percuma kalau tidak ditunjang dengan mendapatkan poin, tegasnya. Kualitas Rizwan Lauhin di lini pertahanan Persebaya Surabaya terjawab, pantas bikin minder pesaing. Rizwan Lauhin jadi pilihan utama Aji Santoso dalam 2 pertandingan terakhir. Kualitasnya terbukti di lini belakang Persebaya Surabaya. Rizwan Lauhin seakan mendapatkan keberuntungan di awal musim Liga 1 2022. Pemain yang direkrut Persebaya Surabaya lewat Real itu berhasil mendapatkan menit bermain di 3 laga awal. Kesempatan yang didapatkan oleh Rizwan berasal dari cederanya penggawa asing Leo Lelis. Untuk itu, Rizwan Lauhin selalu tampil di 3 pertandingan Persebaya. Penampilan pertama ia dapatkan saat menjadi pengganti Dandi Maulana pada laga melawan Persikabo 1973. Setelah itu pelatih Aji Santoso seakan kepincu dengan kualitas yang dimiliki pemain berusia 23 tahun tersebut. Pelatih asal Kabupaten Malang itu bahkan terang-terangan memuji pemain yang direkrut melalui proses trial. Rizwan pemain muda, pemain baru pertama kali gabung Persebaya, menurut saya dengan penampilan seperti itu sudah cukup bagus, ungkap Aji Santoso. Rizwan pun kemudian dipercayakan posisi starter di 2 laga selanjutnya. Pemain asal Maluku Utara itu tampil kokoh saat mengawal striker Bayangkara FC Yusuf Ezzajari.
Rizwan berhasil membendung pergerakan striker asal Spanyol itu sehingga tak mampu mencetak gol ke gawang Persebaya yang dijaga oleh Satria Tama. Sayangnya, Persebaya saat itu menelan kekalahan akibat gol tunggal Wahyu Suboseto melalui sundulan kepala di menit ke-60. Kekalahan tak membuat statistik Rizwan Lohin patut diremehkan. Sebelumnya, satu bek tengah Persebaya Surabaya yaitu M. Zainuri harus mundur dengan alasan menit bermain. Keputusan mundur dari Zainuri itu terjadi beberapa hari jelang kick-off laga perdana Liga 1 2022 yang lalu. Alasan saya karena menit bermain, ujar pria yang berusia 20 tahun ini, dikutip dari YouTube Ram Surahman. Sepeninggal ex pemain Persela Lamongan itu, Rizwan kini bersaing dengan Dandi Maulana, Rizky Ridho, dan Leo Lelis untuk memperebutkan posisi bek tengah. Aksi Rizwan Lohin usai pertandingan Persebaya Surabaya versus Persita Tangerang menjadi sorotan. Pemain berusia 22 tahun terlihat menangis sambil mencium logo Persebaya Surabaya di jersinya yang penuh dengan keringat. Ekspresi emosional Rizwan Lohin itu bukan tanpa sebab. Duetnya di lini belakang bersama Rizky Ridho selama 90 menit berakhir dengan kemenangan skuad Bajul Ijo. Persebaya Surabaya menang 2-0 tanpa balas atas Persita Tangerang di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Kemenangan atas Persita Tangerang membuat Persebaya Surabaya mengemas 3 poin perdana di musim ini. Kondisi dua pemain Persebaya dan koreksi Aji Santoso jelang lawan Madura United. Jelang lawan Madura United pada pekan keempat Liga 1 2022, kesempatan dua pemain Persebaya Surabaya yang sempat absen untuk kembali berlaga terbuka lebar. Dua pemain tersebut adalah Silvio Junior dan Alwi Slamet. Seperti diketahui, baik Silvio Junior dan Alwi Slamet sempat absen karena tengah menjalani pengobatan. Persebaya Surabaya dijadwalkan menjamu Madura United di Stadion GBT pada Liga 1 2022-2023 pekan keempat. Madura United kini merupakan pemuncak klasemen Liga 1 2022-2023 pekan ketiga. Silvio Junior yang absen di laga pekan ketiga disebut pelatih Persebaya Aji Santoso kemungkinan besar sudah bisa diturunkan. Saya belum tahu kapan Silvio Junior sembuh, tapi menurut medis, mudah-mudahan lawan Madura bisa main, ungkap Aji Santoso. Aji Santoso tidak memungkiri bahwa absennya penyerang 28 tahun kelahiran Brazil itu menjadi lini depan Persebaya sedikit tumpul. Jadwal Eka yang diopsikan menjadi pengganti saat Persebaya kalah 1-0 dari Bayangkara FC belum bisa berbuat banyak. Akibat kurang puas dengan performa Junior Eka di laga tersebut, Aji Santoso bahkan menerapkan strategi false nine atau bermain tanpa striker murni di babak kedua pada laga tersebut. Di babak pertama Januar tidak terlalu berjalan, tidak sesuai harapan. Akhirnya saya ganti menggunakan false nine. Tujuannya Shoya Momoto bisa lebih berkembang, ucapnya pelatih berlisensi AFC Pro itu. Kabar baik lain, Kapten Persebaya M. Alwi Slamet besar kemungkinan juga bisa dimainkan hadapi Madura United. Alwi Slamet juga sudah absen membela Persebaya 2 laga terakhir. Ia baru bermain saat Persebaya kalah 1-0 dari Persikabo laga pekan pertama Liga 1 2022. Sempat pulang kampung halaman untuk menjalani pengobatan tradisional, Alwi disebut Aji sejak kemarin sudah tiba di Surabaya. Dia kemarin sudah datang di Surabaya tapi belum gabung dengan tim, terang Aji Santoso. Kekalahan 1-0 Persebaya atas Bayangkara FC minggu kemarin menjadikan rekor laga tandang Bajul Ijo kurang baik. Persebaya menelan kekalahan beruntun di 2 laga tandang yang sudah dijalani. Laga tandang pertama, Persebaya kalah 1-0 dari Persikabo. Dari total 3 laga yang sudah dijalani, Persebaya baru meraih kemenangan 1 laga menang 2-0 atas Persita Tangerang. Pelatih Persebaya Surabaya, Aji Santoso tidak mau timnya disebut sebagai tim jago kandang meski 2 laga tandang yang dilakoni selama ini tidak mendapatkan poin. Ini masih 2 pertandingan tandang, masih terlalu dini juga menyebut Persebaya jago kandang, ungkap Aji Santoso.
Apalagi secara permainan ia katakan timnya tampil cukup bagus, selalu mendominasi dan memberikan tekanan meski tampil tandang. Saat kalah 1-0 dari Persikabo, berdasarkan data yang dihimpun dari PT LIB, Persebaya lebih banyak melepaskan tendangan ke gawang lawan sebanyak 5 kali. Sementara lawan hanya 1 kali, tapi langsung berbuah gol. Begitu juga saat takluk 1-0 dari Bayangkara FC, Persebaya unggul jauh sisi penguasaan bola, sebesar 63% dibanding lawan yang hanya 38%. Yang jelas secara permainan keseluruhan kami sangat mendominasi, tetapi main bagus percuma kalau tidak ditunjang dengan mendapatkan poin, tegasnya. Kami akan terus perbaiki agar di laga selanjutnya bisa meraih kemenangan, terangnya. Aji Santoso menyebut kekalahan timnya di laga ini akibat pemain melakukan kesalahan tidak perlu. Kesalahan yang dimaksud adalah pelanggaran di area pertahanan sendiri. Di babak pertama cukup bagus, tetapi di babak kedua lupa lagi. Akhirnya terjadi kesalahan yang tidak perlu dan terjadi gol, ungkap Aji Santoso usai laga.